Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'da. Fa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ma batha fihima min dabbah wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala adalah terciptanya langit 7 dan bumi 7. Wa ma batha fihima, dan makhluk-makhluk yang bertebaran di antara keduanya. Dan dia Allah Subhanahu wa ta'ala maha mampu untuk mengumpulkan semua makhluk-makhluk itu. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap bayi yang terlahir dalam keadaan suci, dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, lantas orang tuanya lah yang menjadikannya Islam atau di luar Islam. Shadaqallahul azim wa ballaghana rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita muliakan para alim, para ulama desa Jagapura 4, yang sama-sama kita hormati aparatur pemerintahan desa Jagapura 4 beserta dengan jajarannya, yang sama-sama kita muliakan pimpinan Majelis Al-Muqarrabin Jagapura, Kang Edi Samsudin, Kang Wo, Kang Ujo, Kang Sahid, lan Kang Sejene, rekan-rekan Majelis Al-Muqarrabin lanang atau wadon, yang semoga diberikan kekuatan dan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena acara model mengkenen iki yang mengakibatkan bebek. Apa sih bebek? Bokong panas, lesat-lesat. Oleh karena itu jangan sampai terjadi bete bokong tepos, sehingga wajar kalau acara seperti ini banyak sekali hambatan, banyak sekali rintangan. Tapi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita dan seluruh sivitas rekan-rekan yang terjun dalam organisasi Majelis Al-Muqarrabin ini diberikan kekuatan dan kesabaran, serta dihilangkan rasa gemetar ketika disebut namanya, ketika dikicip. Dan yang paling berbahagia pada malam hari ini, Kang Jupri yang beristrikan seorang perempuan yang biasa dipanggil Nok Aal atau punya julukan lain namanya Naysila Mirdad. Sosok cok. Kita doakan bersama-sama semoga apa yang dilakukan oleh Nok Rumini, Nok Aal, Nok Naysila Mirdad, Nang Jupri, VS Durokin
Semoga diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan amal yang soleh dan diganti dengan berlipat ganda harta bendanya. Amin ya rabbal alamin. Para sedulur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mau wis tak takonaken segala-galanya wis mateng ya jo. Di semesta alam ini, di bumi ini ada tanda-tanda. Di atas muka bumi ini, di semesta raya ini ada tanda-tanda. Ada tanda-tanda yang baik, ada tanda-tanda yang tidak baik. Ada tanda-tanda yang alamiah, ada tanda-tanda yang buatan. Ada tanda-tanda yang nampak, yang ditemukan oleh panca indera. Ada tanda-tanda yang tidak nampak, tapi ditemukan oleh akal dan pikiran serta hati. Contoh, ada mobil ambulan. Tanda-tanda mobil ambulan, siji. Ana tulisannya ngarep ambulans. Yang kedua, ana sirine. Sing nomor telu, ana tanda palang. Ning pinggirnya kah, atau waning guri atau waning arpe, untuk mengenang pertama kali negara kang menganakaken ambulans, yaitu negara Swiss. Engko ana mobil polisi punya ciri-ciri lagi. Itu ciri-ciri yang nampak. Anak uang duwe duit. Nah, ciri-cirinya uang duwe duit. Ngomong anteng, berjalan juga tenang, berhadapan dengan orang juga berani. Gawa wadon ora pepetolen. Panik. Ikut tanda-tanda lanang duwe duit. Tapi ketika anak uang loyo, lemes, lumpruk dalam restoran gemeter, dalam bolet semawat, iki uang model moke dan tanda-tanda beli duit. Ada tanda-tanda buatan. Ketika pada tanggal 30 September 1905 terkenal dengan nama Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia, untuk para jenderal-jenderal yang akan digerus, dirumbai, dipecel lele, dibunuh, diberi tanda buatan. Umay dipai jare wong zaman bengen arane gendung palang gendung. Itu namanya ada tanda-tanda buatan. Jenderal TNI Ahmad Yani, DI Panjaitan, itu korban-korban yang sudah malamnya ditandai. Ada tanda-tanda buatan namanya. Nanti ada lagi tanda-tandanya orang yang cinta pada Kanjeng Nabi. Memperbanyak membaca sholawat, itu tanda-tandanya orang yang mencintai Kanjeng Nabi. Dan tanda-tanda orang yang cinta itu berkorban. Itu tanda-tanda orang yang mencintai Kanjeng Nabi, memperbanyak membaca sholawat. Nanti ada tanda-tanda ulama. Apa sih tanda-tanda ulama? Digambarkan dalam Al-Quran. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Awas, ketika ada orang Jakarta pakai udang-udang putih, pakai kacamata, pakai jubah, lalu mengartikan ayat ini, silakan dibuka dalam YouTube. Terjemahannya sesungguhnya yang paling takut pada Allah adalah ulama. Itu maaf, Pak Udeng-udeng gagal paham.
Namanya gagal paham. Kata siapa innama artinya sesungguhnya, ngarang tuh. Namanya ngarang. Loh, tidak mengikuti gramatika bahasa Arab. Innama itu kalau sesungguhnya bahasa Arabnya inna. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Baru sesungguhnya, yakinilah Allah maha mampu atas segala sesuatu. Baru inna. Tapi kalau innama tidak sesungguhnya, atau dalam bahasa hadis, Kanjeng Nabi pernah ditanya tuh oleh malaikat Jibril. Malaikat Jabril boleh, malaikat Jabroil boleh. Sing beli kena Jibril cis, Jibril Batistuta beli kena, mesti duduk malaikat. Ya tulisannya sih Gabriel, aslinya sih dibaca Kanjeng Nabi pernah ditanya, akhbirni ya Muhammad anil ihsan. Malaikat Jibril merubah bentuk dalam bentuk manusia yang ganteng, datang pada Kanjeng Nabi, kemudian memegang pahanya Kanjeng Nabi, olili uwong gegem pupu oli. Kaya malaikat Jibril gegem pupune Kanjeng Nabi. Dari engkau sampean bakal ketemu karo putune Kanjeng Nabi, gegem pupune. Dan begitu ketemu karo Habib, pupu langsung. Jar Habib glag, boten glag Habib melu ning malaikat Jibril. Melu ning malaikat Jibril, sebab malaikat Jibril datang menempelkan dengkulnya ke dengkul Kanjeng Nabi, mendalakkan tangan loronya ning pupune Kanjeng Nabi. Itu mendalakkan tangannya. Dalakaken maksudnya mendalakaken tangannya di pupunya malaikat Kanjeng Nabi. Terus di antara pertanyaannya, akhbirni ya Muhammad anil ihsan. Kanjeng Nabi jelaskan kepada saya tentang ihsan. Ihsan bahasa Arab nih, kok ihsan dawuh. Ihsan bahasa Arab. Kanjeng Nabi menjawab begini, anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Umume uang mengartikan hadis ini, anta buda utawi ihsan iku yen ta nyembah sapa sira Allah ing Gusti Allah, ka'annaka kaya setuhune sira iku taro ningali sapa sira hu ing Allah, fa illam takun maka lamun ora ana sapa sira iku taro weruh sapa sira hu ing Allah, fa innahu maka setemen Gusti Allah ku yaro pasti weruh sapa Allah ka ing sira. Luka anak aja kaya setuhune jare sapane bakal melu ning ilmune Syekh Syarifuddin Yahya bin Badruddin Musa bin Amir bin Ramdan al-Amriti. Siapa je? Amriti bae, Ramdane bae. Syekh Syarifuddin Yahya ngomong, annalit tasbihi fil muhaki wasta'malu lakin nafis tidraki. Ka'anna itu litasbih untuk menyerupakan, bukan untuk litahkik. Kaya setuhune sir, buangan setuhune. Ka'anna kaya sira. Masa kaya setuhune sing endi? Maka terjemahannya ihsan itu engkau menyembah Allah seolah-olah, maka sesungguhnya seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak melihat Allah ketika beribadah, yakini engkau sedang dipantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di Jakarta ini ada orang balik gagal paham. Innama yakhshallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya yang takut, wah blengep balangna. Innama itu jare Sayyid Abdurrahman Al-Akhdari. Siapa je? Kuduri ngomongaken wa adawatul qasri illa innama. Lanjutannya nang aid embu mak beli kelingan mak ilang kena sepotong mak. Wa adawatul qasri illa innama
atfun wa taqdimun kama taqaddama. Innama dan illa serta atop kemudian mendahulukan makmul itu menunjukkan qasr. Bahasa Indonesianya hanya saja. Contoh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu, karena iyanya didahulukan. Hanya kepadamu aku menyembah, hanya kepadamu aku minta tolong. Maka dalam innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, tanda-tanda ulama, orang yang takut pada Allah hanya duduk sesungguhnya. Hanya ulama lah orang-orang yang takut pada Allah. Sehingga ciri-ciri ulama, tanda-tanda ulama yang tidak nampak. Awas judul tanda-tanda nih. Tanda-tanda ulama yang tidak nampak tapi diketahui oleh akal dan pikiran. Takut pada Allah, bahasa Arabnya khosyah, takut karena keagungannya, takut karena kegantengannya, keindahannya, namanya khosyah. Tapi kalau takut karena matanya jeblos, punten ya, melaku bengi-bengi, ketemu kehormatan jeblos, dadan jeblos, gigiran jeblos, anak ulere. Nih apa kuno ini? Si anak ulere ini gurih apa? Sundel, bolong kan wedi. Itu wedi, bahasa Arabnya khaufun, duduk khosyatun. Orang takut karena siksanya Allah, namanya khaufun. Orang takut karena keagungannya Allah, namanya khosyatun. Paham beli? Ya wis tidak apa-apa. Itu tanda-tanda ulama. Namanya takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti ada tanda-tanda lagi. Ada tanda-tanda lagi. Tanda-tandanya orang tua yang baik. Tanda-tanda orang tua yang baik. Nanti ada tanda-tanda kiamat. Kanjeng Nabi menggambarkan tanda-tanda kiamat itu antalidal amatu robbataha. Ketika ada perempuan melahirkan budaknya, ada tanda-tanda. Kanjeng Nabi juga memberikan tanda-tanda orang munafik. Ketika ngomong lipas karo tindakane, ketika berjanji berkhianat, ketika dipercaya berkhianat, berjanji tidak menepati, ada tanda-tandanya. Nah, ada tanda-tanda bagi anak yang dibikin. Ada tanda-tanda bikinan. Tanda-tanda anak yang baik. Dalam kandungan, orang tuanya membacakan sholawat, membacakan Al-Quran, membacakan Yasin, membacakan Kulhu. Ini namanya tanda-tanda bikinan dari orang tua. Kalau tanda-tanda asli sih biasa engkau bakal lahir kan anak ireng-ireng yang gurih kan. Kadang di bokong, kadang yang nyelap di tengah-tengah bokong, tanda-tanda anak sing hijau, anak sing ireng, anak tanda-tanda nih. Nah ini dari bahasa zaman kian arane indikasi. Jare wong zaman bengen arane korena. Ada korena, ada indikasi. Indikasi anak kang dikandung menunjukkan anak yang baik diberi tanda oleh orang tuanya. Umur 4 bulan wis disolawati. Umur 4 bulan wis diwacakan hadadan, diwacakan asmaul husna. Ini tanda-tanda bikinan. Ada tanda-tanda alamiah. Contoh tanda-tanda alamiah yang ditulis oleh Syekh Sayyid Ja'far Al-Barjanji. Tulisannya mungkin sing bisa lanjutakan. Hadiahnya anak. Wa dhaharu 'inda wiladatihi khawariqu wa ghara'ibu. Ibu, lanjutan apa? Lawan ibu. Masa bapak? Wa ghara'ibu ghaibiyah. Ketika Kanjeng Nabi lahir ada tanda-tanda. Ada lanjutannya. Irhasal linubuwatihi wa i'lamam bi annahu mukhtarullahi ta'ala wa mujtaba. Yang biasa bakal berjanji diwaca. Ya Rabbi beli diwaca nih. Nih jaga pura le. Wis mateng sih berkate.
langsung ila hadro al-fatihah al-jannatu wa bangdu walamma aroda walamma tamma kiam ngadeg engko ngadeg ge pirang-pirang kang diliwat gini ya Robi pirang-pirang kang diliwat sawise kuwen kadang ana wa muhayyange kadang ana wakanane mung karna wakana wis tua wakana kok ganti bikana si masih nom langsung donga sehingga wabaroza beli diwaca walamma usriya beli diwaca wadoharo beli diwaca bakal simtud duror ya pirang-pirang manis beli diwaca ini mung insyaallah kalau anak ketua pada maca ngandel beli iya golongannya bakal golongannya cangkrang naya beli maca insyaallah ketua kan pada maca yang simtud duror itu pirang-pirang waduhara inda wiladati ketika kanjeng Nabi lahir ada tanda-tandanya khawariku yang tidak sesuai dengan kelaziman yang tidak sesuai dengan keumuman wagoro ibu ghaibiyah dan keajaiban-keajaiban yang sangat aneh diantaranya apa tanda-tanda yang nampak kanjeng Nabi lahir wa khomadatin nironul ma'budatu bil mamalikil farisiyah 2000 tahun geni disembah mati ini geni kun ku tanda lahirnya kanjeng Nabi suatu yang nampak namanya irhas sebab orang ini bayi ini ada irhas ada tanda-tanda akan menjadi Nabi atau Rasul yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak tanda-tanda. Tanda-tandanya wong cerdas, tanda-tandanya wong goblok, tanda-tandanya langit, tanda-tandanya bumi, pirang-pirang tanda. Nah, tanda-tanda ini bisa dibaca oleh manusia, ada yang tidak bisa dibaca oleh manusia. Oleh karena itu, ulama memberikan indikasi bahwa tanda-tanda bayi yang ning joro wetenge siapa mau? Nok Naisila Mirdad Job oleh pirang bulan awit apa lo ngegas dok ikut tanda nih jare para kiai melu di antara kiai ini Imam An-Nawawi Al-Misri Al-Makki Imam Nawawi tapi Imam Nawawi Mesir moga-moga sampean kang anda niki umurnya kayak Imam Nawawi 45 tahun bae ya Imam An-Nawawi nulis sabda kanjeng Nabi diantaranya bakal wis umur 4 tahun Ahmadun 4 bulan iku malaikat Jibril kan tugasnya siji nyampeaken wahyu loro mairuh malaikat Jibril tugasnya siji nyampeaken wahyu lamun malaikat Jibril teka ning emboke Nabi Musa malaikat Jibril teka ning Siti Maryam iki teka kene malaikat Jibril ku golongane sira sih aja sampai Israil sudah kali sebab bakal bocah kun teka wis dolan balik ke pasti gegawan beli pernah gagal Israil bakal dolan balik ke gegawan orang enteng mater sing dijukut kuruh sing dijukut cuman pemberi roh malaikat yang ditugaskan menyampaikan wahyu malaikat Jibril malaikat yang meniup roh malaikat Jibril nah bokatan kisi rahasia kini rahasia umum bokatan kepengen anak wadon ya nelpone ning malaikat kang tugasnya memberi roh ketika bayi dalam kandungan 120 tahun 120 dina 20 tahun berarti patang bulan iku malaikat Jibril manjing mene dalam alam kandungan si beli sesek malaikat Jibril manjing mene beli sesek malaikat Jibril sebab malaikat Jibril iku jismun latifun malaikat itu makhluk yang latif
Latifiku lembut. Awas aja ganti J, kok L ganti J. Makhluk yang lembut. Tembok ta manjing li. Baka corona ning masker ta beli manjing. Loh. Mung dibalik masker corona beli manjing sing jaba, dibalik masker anak koronge. Jadi malaikat Jibril meniupkan ruh. Terus dicatat lanang tawadon umure pira sakiyun au sa'idun akan menjadi makhluk yang bahagia atau tidak. Nah ini semuanya misteri. Lanang tawadon iku misteri. Dokter spesialis kandungan beli weruh lanang tawadon. Maka wong Islam rongokaken baka anak dokter spesialis kandungan tak ancengaken ki. Supaya krungu dokter spesialis kandungane ngomong lanang, ngomong wadon, maka golongane kula wong Islam wajib budeg. Apa je? Dokter ngomong lanang, wadon, wajib budeg. Beli ngandung kon mene dokter spesialis kandungane. Sebab itu rahasiane Gusti Allah. Jare siapa pun ku rahasiane Gusti Allah lanang tawadun. Jare Quran wa ya'lamu ma fil arham. Hanya Allah, baik hanya bebas yang mengetahui makhluk yang ada dalam rahim. Berarti sing weruh Gusti rahasianya Allah. Cuman rahasianya Gusti Allah ini diluberkan, diberikan pada manusia kepercayaan. Nanti jangan aneh. Umpama saya diperiksa nih dokter Trubus lanang, dokter Arseminangun lanang. Begitu marek nih Habib Thohir pegagan pun mantep. Iki jewet bah rabine lagi metengkin bah. Apa Thohir takon lanang tawadon. Karena jare dokter lanang mantep ngomongnya lanang bah. Jare Abah Thohir ngomong aja lanang maning kono ruwet kayak sirat. Begitu lahir wadon. Begitu lahir wadon. Sebab pangapunten ikine ditutupi ning Gusti Allah. Alat tercanggih yang ditemukan oleh manusia beli bisa nemuaken oh lanang enak baik beli katon ditutupi ning Gusti Allah. Sebab itu hak prerogatifnya Allah dan diberikan pada orang-orang kepercayaannya yang mendapatkan surat kepercayaan. Kanjeng Nabi punya orang-orang yang diberi kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika datang ke dokter tujuannya bukan dalam lanang wadone, bayine sehat loh, posisine bagus lu rongokaken lo. Tapi begitu dokter ngomong lanang wadon wajib budeg. Tapi bakal Abah Thohir sih ngomong rokna sallu ala Nabi Muhammad. Jadi kembali lagi insya Allah tanda-tandane bayi yang dilahirkan solih atau solihah, tanda-tandane sholawatan, maca Al-Quran. Walaupun seperti ini ditentang oleh orang-orang modern. Orang-orang modern ngomong, bagaimana mungkin bayi yang dalam kandungan bisa mendengarkan, padahal masih belum berfungsi telinganya, masih belum berfungsi organ tubuhnya. Jawabannya reyang bling ladeni sira. Apa cek? Reyang bling ladeni sira sing tak ladeni tradisi ulama-ulama zaman dahulu. Sing tak biasakna tradisi ulama-ulama zaman dahulu, termasuk bapak tuane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi begitu lahir diubeng-ubengkan oleh malaikat. Wes dihadirkan di hadapan ibunya. Nembe oli pitung dina dibopong ning bapak tuane Kanjeng sapa pik bapak tuane Kanjeng Nabi Sayyid Abdul Muthalib masih bayi diwacakaken syair. Alhamdulillahilladzi aqtani hadzal gulama thayyibal ardani. Lah
Jadi kembali lagi insya Allah. Terus umpama kepengen bayine wadon, ya usulnya kula kan si bagi yang li hadrowa ning malaikat kang bagi kang tugasnya mai ruh, yaitu malaikat Jibril la hadrati ruhi wa jasadi malaikat Jibril. Al-Fatihah. Terus ngomong nelpon, assalamualaikum malaikat Jibril jaluk ruh wadone. Lah hadro Al-Fatihah telepon assalamualaikum malaikat Jibril reyang Jupri atau kita naisila mirdad gadungan ya beli jaluk ruh wadone sebab wis dua manusia ngomong konon sawisnya dua anak lanang kepengen wadon anak lanang kabeh anak ciri-ciri kang aja ditiru nih mangkat ning tangga nih cukup tuleg karo cowet supaya dua anak bahkan juku te tuleg engko lahir anaknya lanang bakal sing di juku cowetnya anaknya Masya Allah sebab lanang bagaikan tuleg wadon bagaikan anak wong tradisi zaman bengen sampai anak lanang bae tak iya ya wis mangkatan ning tangga aja weruh sing tangga mangkatan sing guri pawon cukuten cowetnya kok gak lahir dadine wadon. Wahai para cowet-cowet yang saya hormati, cowet sebelah kono. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebih mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul jazil al-hadi laqad sabil, wallahul musta'an ila daril jinan. Waffaqanallahu bil ilmi wal amal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.